Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, ya tetap sehat ya. Sekarang menginjak daring, ya tetap diusahakan kalian mematuhi protokol kesehatan, ya yang 5M itu ya. Anak sekalian absen tetap nanti WA ke saya, ya untuk pembelajaran daring tema 1. Subtema 3 ada 3 mupel yang dibahas, yaitu Bahasa Indonesia, IPS, IPA, dan ini saya beri tambahan matematika, jadi 4 mupel. Nah sekalian, untuk pembelajaran 1 ini subtema 3, adapun tujuannya yaitu siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang kedua, dengan adanya diskusi, siswa mampu menulis kesimpulan secara terperinci. Yang ketiga, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan dengan tepat. Yang keempat, siswa mampu melaporkan cara melestarikan hewan di lingkungan setempat dengan tepat. Yang kelima, setelah membaca, siswa mampu menyebutkan kehidupan politik dari 2 negara terkait kondisi geografis dengan benar. Yang keenam, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan politik dari 2 negara berdasarkan kondisi geografis melalui diagram Venn. Untuk yang mupel matematika, ini pembelajarannya saya ulangi lagi biar kalian paham mengenai bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Baik pengertian bilangan bulat, menentukan letak bilangan bulat negatif pada garis bilangan, maupun menyelesaikan masalah mengenai bilangan bulat negatif. Sekarang menginjak ke mupel Bahasa Indonesia dulu. Tolong dibuka buku paket halaman 110 ya, 110 sampai 115. Nah, di situ ada gambar. Ya, ada gambar hewan badak, monyet, anak perempuan kecil, dan harimau. Nah, di situ kalian menjawab pertanyaan di bawahnya. Memperhatikan 2 gambar. Ada gambar hutan yang sangat lebat dan ada gambar perkotaan. Nah, itu bisa kalian mengamati bagaimana kondisi dari hutan yang sangat lebat dibandingkan dengan daerah perkotaan. Nah, di situ muncul ada 4 pertanyaan. Ya, apa yang terjadi dengan hutan apabila dijadikan perkotaan? Nanti kalian jawab sendiri ya. Yang kedua, bagaimana nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Yang ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Yang keempat, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan bumi itu habis? Dan bisa didiskusikan nanti. Dari mupel Bahasa Indonesia, lihat halaman 112 sampai 113. Di situ ada poster "Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan". Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Nah, di sini kalian disuruh membaca teks ya. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Setelah membaca nanti ada pertanyaan, mengapa hewan-hewan perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Tolong didiskusikan ya melalui kelompok kalian masing-masing. Ada pertanyaan terpenting yang terakhir ini untuk di halaman 113. Bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apa kelestariannya terjaga? Cari dan kumpulkan informasinya. Nah, jadi untuk kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini membutuhkan diskusi. Jadi nanti kalian setelah saya bagi kelompok per wilayah bisa melaksanakan diskusi.
Sekarang menginjak mupel IPA. Kali ini ya, kalian diharapkan melanjutkan kegiatan dengan menulis informasi tentang hewan yang ada di sekitar berdasarkan ya A. Ciri-ciri khusus dan habitat asli. Yang kedua, manfaat hewan. Yang ketiga, jumlah populasinya saat ini. Yang keempat, penyebab kelangkaan. Nah, terus yang kelima, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya. Yang keenam, langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Jadi untuk lebih mudahnya pelaksanaan diskusi kali ini, kalian ambil saja salah satu jenis hewan yang ada di daerah kalian, misalnya di daerah Kecamatan Beji atau Kabupaten Pasuruan. Nah, mengapa hewan itu bisa langka? Berapa populasinya? Ciri-ciri hewan itu apa? Manfaatnya apa? Kemudian penyebab kok bisa langka? Langkah-langkah pemerintah untuk melindunginya, dan langkah-langkah kalian sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya nanti bisa diberikan buat laporan, nanti diserahkan ke saya. Kita menginjak mupel IPS. Oke, untuk mupel IPS ya, kalian harus memahami sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Nah, untuk negara ASEAN yang berjumlah 10 ya, sekarang ketambahan Timor Leste. Yang perlu dibahas untuk fakta politiknya yaitu mengenai kepala negara. Nah, kepala negara, kemudian ibu kota, kemudian bahasa, mata uang, luas wilayah, jumlah penduduk, hari kemerdekaan, lagu nasional. Serta yang terpenting yaitu kalian harus tahu dan hafal mengenai bendera negara-negara anggota ASEAN. Semuanya tercantum di buku paket halaman 116 sampai 125. Nah, di situ ada negara Brunei Darussalam. Nah, kepala negara Sultan ya. Ibu kotanya Bandar Sri Begawan, bahasa Melayu, Inggris, mata uangnya Brunei dolar, luas wilayahnya sudah ada, jelas. Kemudian negara Kamboja di halaman 117. Kepala negara, kepala pemerintahan, ibu kota, bahasa nasional, mata uang, luas wilayah, jumlah penduduk, hari kemerdekaan serta lagu nasional sudah jelas, itu bisa kalian baca. Nah, Indonesia sudah jelas di halaman 118. Nah, kepala negara, ibu kota, bahasa nasional, luas wilayah, jumlah penduduk, hari kemerdekaan, lagu nasional. Ya, untuk Brunei Darussalam tadi negaranya berbentuk kerajaan. Ya, Kamboja berbentuk kerajaan, Indonesia itu berbentuk republik. Ya, dipimpin oleh seorang presiden. Laos republik. Nah, Malaysia berbentuk kerajaan. Ya, Myanmar berbentuk republik, Filipina berbentuk republik, Singapura berbentuk republik, Thailand ini berbentuk kerajaan. Nah, kemudian Vietnam berbentuk republik. Untuk Timor Leste nanti literaturnya bisa dicari di literasi yang lain. Menginjak ke mupel matematika. Sini kalian akan membahas bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada 3 pokok bahasan yang kita bahas kali ini, yaitu bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif itu bilangan yang terdiri atas bilangan caca. Nah, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, dan lawannya negatif 1, negatif 2, dan negatif 3 serta seterusnya. Untuk bilangan bulat itu dibagi menjadi 3. Bilangan bulat positif, bilangan bulat 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, lebih jelasnya, bilangan bulat negatif itu merupakan lawan dari bilangan bulat positif.
bilangan bulat negatif dimulai dari angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Lebih jelasnya kita praktek ke dalam garis bilangan. Nah, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini tempat bilangan bulat. Nah, bilangan bulat positif. Nah, ini tempat bilangan bulat negatif. Untuk yang positif di sebelah arah kanan, untuk bilangan bulat negatif di sebelah angka kiri. Untuk menentukan letak bilangan bulat negatif pada garis bilangan, nah tadi sudah, ini bilangan bulat negatif di sebelah kiri, bilangan bulat positif di sebelah kanan. Untuk apa itu? Di buku kalian, buku paket matematika di halaman 4. Nah, untuk menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan, ya acuannya pada angka 0 ini ya. Kalian nanti bisa buat garis bilangan. Dalam konsep pemahaman mengenai perbandingan bilangan bulat negatif, tentunya harus menggunakan garis bilangan. Yang pertama, membandingkan bilangan bulat negatif. Di dalam gambar ini sudah jelas ya, pada lawan bilangan asli negatif 1, negatif 2, negatif 3. Garis bilangannya sebagai berikut. Kemudian garis bilangan pada bilangan bulat ya, tengah-tengah ada angka 0, kemudian di sebelah kanan ada bilangan bulat positif, di sebelah kiri ada bilangan bulat negatif. Untuk tanda pembanding ya ada 3. Yang pertama yaitu lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Nanti bisa dipraktekkan di buku paket sudah jelas. Kemudian bahasan yang kedua yaitu mengurutkan bilangan bulat negatif. Nah, kalian harus lebih mencermati tentang pengurutan, tentang mengurutkan bilangan bulat negatif. Nah, sini ada contoh di dalam tabel ya, tabel nilai kartu ya. Nama anak Ares, Dika, Dino, Ibel, Arsa, Dery, dan Omar ya. Negatif 4, negatif 13, negatif 9, negatif 8, negatif 12, negatif 6, dan negatif 15. Kita tuangkan pada garis bilangan di buku paket halaman 8 sudah jelas. Nah, setelah itu kalian disuruh mengurutkan dari nilai yang terkecil. Nah, didapatkan urutan nama anak dan nilai kartu sesuai tabel di halaman 8 tabel 1.3 itu ya, dari Omar sampai Ares, dari angka negatif 15, negatif 13, negatif 12, negatif 9, negatif 8, negatif 6, dan negatif 4. Jadi kesimpulannya, pemenang permainan tersebut adalah Ares. Ares itu nilai kartunya terbesar, yaitu negatif 4. Mudah-mudahan pembelajaran daring kali ini, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, dapat kalian pahami. Kalau ada kurang pahamnya bisa kalian tanyakan ke saya. Ya, tetap sehat, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan pemerintah 5M. Ya, tetap semangat. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.